Jika ingin menggunakan doa-doa atau mantra-mantra sesuai agama dan kepercayaan panjenengan, itu juga bagus untuk menambahkan fokus kita. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga sedulur semua selalu seger waras, sehat walafiat, mudah rezekinya, hidup penuh berkah barokah kersaning Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apa sajakah cakra itu dan bagaimana cara membuka atau mengaktifkannya dengan cara yang paling mudah dan cepat? Sebelum kita pelajari cara membuka atau mengaktifkan cakra, kita kenali dahulu titik-titik cakranya. Yang pertama, cakra muladhara, yaitu titiknya ada di tulang ekor kita. Ini biasa disebut cakra bawah, cakra dasar. Cakra inilah yang menyerap energi pertiwi atau bumi. Dan ini kaitannya untuk dasar kekuatan fisik manusia. Sekaligus juga sebagai pelindung tubuh dari energi yang bersifat negatif. Cakra ini berpengaruh pada tulang-tulang kita, urat-urat saraf, daging dan otot kita, kualitas darah kita, bahkan juga aktivitas seksual. Nah, kalau cakra ini bermasalah, menyebabkan seseorang menjadi pemalas, lemah, dan mudah putus asa. Itu cakra muladhara. Yang kedua yaitu cakra swadhisthana. Titiknya berada di bawah pusar yang biasanya disebut cakra sek. Cakra ini yang menyerap energi air. Cakra ini pengaruhnya pada nafsu dan emosi yang tingkatannya rendah. Jika masalah yang timbul dari cakra swadhisthana ini, kok cakra ini bermasalah, yang timbul adalah hilang akal sehat, lalu kurang peduli, kurang percaya diri, suka cemburuan, dan juga serakah. Lalu yang ketiga yaitu cakra manipura. Titiknya berada di atasnya lagi, yaitu di ulu hati. Ini yang biasanya disebut cakra solar plexus atau cakra perut atas. Cakra ini yang menyerap energi api. Cakra ini pengaruhnya pada pencernaan. Dan jika bermasalah, biasanya yang timbul tanda-tandanya seperti gangguan perut, gangguan pencernaan, seperti sakit mah, juga diabetes atau kencing manis. Berikutnya yang keempat yaitu cakra anahata. Titiknya berada di daerah jantung atau di tengah dada. Cakra ini yang menyerap energi angin atau udara. Ini adalah cakra pusat pemrosesan prana dan menyalurkan ke cakra yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Dan kaitannya yaitu dengan kesehatan jantung dan paru-paru manusia. Jika cakra ini bermasalah, apa yang timbul? Yang timbul adalah penyakit jantung, penyakit darah rendah dan darah tinggi, lalu juga stres, pertahanan tubuh lemah, dan penyakit mentalnya yang tumbuh seperti apa? Seperti sombong, munafik, tamak, iri, merasa bersalah, dan banyak harapan. Berikutnya yang kelima yaitu cakra wisuda. Titiknya ada di tenggorokan.
Cakra ini yang menyerap energi suara. Cakra ini bertugas mengontrol kerja tenggorokan dan komunikasi manusia. Dan jika cakra ini bermasalah, yang timbul adalah seperti gangguan pita suara, gangguan pertumbuhan, timbul kecemasan, dan gangguan kecerdasan atau kepekaan. Berikutnya yang keenam yaitu cakra ajna. Titiknya antara kedua alis. Ini yang biasa disebut dengan cakra mata ketiga. Cakra ini yang diserap adalah energi cahaya. Cakra ini tugasnya untuk apa? Untuk mengontrol seluruh cakra di bawahnya dan pengaruhnya pada organ-organ tubuh vital kita. Jika cakra ini bermasalah, yang timbul adalah gangguan penglihatan, gangguan tingkat kesadaran, dan kejiwaan. Berikutnya yang ketujuh, yaitu cakra sahasrara. Titiknya di ubun-ubun. Ini yang disebut dengan cakra mahkota. Cakra ini yang menyerap pengetahuan semesta. Cakra ini adalah gerbang spiritual, gerbang ruhani atau yang berkaitan dengan ketuhanan. Banyak pesan ruhani yang muncul ketika cakra ini terbuka. Dan jika cakra ini terganggu, yang timbul adalah keyakinan dan keimanan kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa menjadi memudar. Lalu bagaimana cara mengaktifkan atau membuka cakra-cakra tadi? Caranya dengan meditasi cakra. Bisa dengan teknik kundalini, bisa. Sambil olahraga yoga juga bisa, itu juga termasuk meditasi. Kalau dalam Islamnya dengan bertafakur atau pemusatan pikiran juga bisa, sambil berzikir juga malah bagus. Dan urutan langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita harus bersuci dahulu, mandi supaya tubuh kita fresh dan bersih. Itu sangat lebih baik. Kalau dalam Islamnya ya seperti berwudu dahulu. Lalu yang kedua, kita duduk bersila dengan posisi yang senyaman mungkin. Setelah duduk nyaman, yang ketiga, posisi punggung kita harus lurus tegak. Tetapi harus rileks, santai, dan jangan tegang. Dan setelah itu, yang keempat, kita pejamkan mata. Untuk apa ini fungsinya? Untuk membantu agar pikiran kita menjadi lebih mudah fokus. Setelah fokus, yang kelima, mulai fokuskan pikiran kita pada titik cakra yang paling bawah, yaitu cakra yang paling dasar pada tulang ekor kita. Setelah kita fokus, yang keenam, lalu kita tarik nafas perlahan dan kita rasakan masuknya nafas tadi. Lalu kita tarik dari cakra terbawah, kita naikkan perlahan ke satu persatu cakra sampai cakra yang paling atas tadi atau cakra mahkota. Selanjutnya lalu ditahan sebentar nafas kita ketika sampai cakra yang paling atas. Lalu setelah kita tahan sebentar, kita lepaskan nafasnya perlahan dan kita rasakan keluarnya nafas tadi, kita sadari dan kita nikmati. Setelah itu, ulang-ulang langkah kelima dan keenam tadi, yaitu fokus mulai dari cakra dasar,
Tarik nafas perlahan dirasakan dan difokusi. Ditarik sampai atas hingga titik cakra mahkota. Ditahan sebentar, lalu dilepaskan nafasnya perlahan dan juga dirasakan. Tidak usah tegang, rileks saja. Yang terpenting kuncinya adalah pikiran panjenengan fokus. Itu yang sering disembunyikan dan tidak diberitahukan. Kuncinya pikiran harus fokus, jadi bukan pikirannya kosong, itu yang salah. Jangan dikosongkan, pikiran justru harus terpusat pada titik-titik cakra. Dan kita rasakan energinya pada cakra-cakra tersebut. Dengan cara itu saja cakra panjenengan akan semakin aktif dan akan panjenengan rasakan efeknya. Jika ingin meditasinya kok terpusat satu persatu cakra yang difokusi dan berurutan, itu juga boleh, juga bisa. Contohnya 5 menit fokus di cakra dasar, lalu berikutnya naik di cakra di atasnya, misalnya sampai cakra yang paling atas ke cakra mahkota, satu persatu, itu juga bisa. Jika ingin menggunakan doa-doa atau mantra-mantra sesuai agama dan kepercayaan panjenengan, itu juga bagus untuk menambahkan fokus kita. Misalkan sambil mengucapkan dzikir asma Allah atau menyebut nama Tuhan dalam hatinya sesuai agama kita masing-masing, itu juga sangat bagus. Ingin difokuskan kepada energi kesehatan, misalkan sambil mengucap di dalam hatinya, tubuhku sehat, tubuhku kuat, tubuhku sehat, tubuhku sehat, itu juga bisa. Itu akan lebih membantu mempercepat terbuka dan aktifnya cakra-cakra panjenengan. Contohnya, misalkan sambil menyebut nama-nama Allah ketika pikiran fokus di titik cakra, ini adalah yang teraman supaya yang muncul bukan halusinasi atau malah datang gangguan-gangguan pikiran yang timbul dari bangsa jin yang jahat. Misalkan fokus pada titik cakra dasar, kita menyebut zikir Allah, Allah, Allah dalam hati, itu juga bisa. Sahabat saudaraku semua, itulah tadi cara termudah dan membuka 7 cakra tubuh. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan tadi, sumonggo silahkan tulis saja pada komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.